Oke, mari kita lanjutkan lagi. Nomor 22, campuran berikut ini yang tidak dapat berfungsi sebagai larutan penyangga adalah. Oke, ingat tadi ya, larutan penyangga. Definisi dari larutan penyangga itu apa? Adalah larutan kalau penyangga asam itu berasal dari campuran antara asam lengah dengan basa konjugasinya, atau mudahnya adalah garam dari asam lemah ini ya. Kalau penyangga basa, dia adalah campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya atau garamnya. Oke. Nah, dari kelima opsi ini, manakah yang tidak dapat berfungsi sebagai larutan penyangga? Ini NH4OH basa lemah, NH4Cl garamnya penyangga. NH4OH basa lemah, NH4 2 garamnya berarti penyangga. CH3COH asam lemah, CH3CO 2 kali garamnya ya, penyangga. H3PO4 asam lemah, Na3PO4 adalah garamnya. Larutan H2CO3 dengan NaHCO3. Dari larutan ini yang kelima ini semuanya adalah lemah, asam atau basa lemah dengan garamnya. Nah, tapi yang tidak dapat berfungsi sebagai larutan penyangga itu adalah, kalau menurut saya, adalah yang D. Kenapa D? Karena di H3PO4 ya, saya uraikan di sini. H3PO4 ini merupakan asam poliprotik ya, dimana ketika H3PO4 ini dia terionisasinya satu-satu. Nah, ini H2PO4 main. Dari H2PO4 main itu H plus sama HPO4 2 main dan HPO4 2 main dengan H plus sama PO4 3 main. Nah, sehingga kalau H3PO4 itu pasangannya harus dengan H2PO4 main, atau di sini garamnya adalah NaH2PO4. Seperti H2CO3 dengan NaHCO3. H2CO3 itu ionisasinya adalah H plus sama HCO3 main. Nah, HCO3 main dia terionisasi lagi jadi H plus sama CO3 2 main. Nah, di sini benar, pasangan antara asam karbonat adalah dengan garam bikarbonatnya. Di sini harus NaHCO3. Gitu. Nah, jadi hati-hati jika ada asam poliprotik ya. Asam poliprotik itu adalah reaksi ionisasi pertama. Yang dilihat sebagai penyangga adalah ionisasi pertamanya. Oke, lanjut ke soal nomor 23. Berdasarkan gambar tersebut, campuran yang merupakan larutan penyangga adalah, kayak tadi ya, definisi penyangga itu yang lemah sama konjugasinya atau dengan garamnya. Nah, sekarang dari ini yang bisa menjadi larutan penyangga adalah jelas nomor 1 ya. Nomor 1 ini CH3CO adalah asam lemah dicampur dengan garamnya. CH3CO 2 kali Ca. Berarti nomor 1 penyangga. Percobaan nomor 2 ya. Nah, di sini definisi penyangga, larutan penyangga. Ya,
Kalau dia penyangganya asam, itu dapat dibuat dari reaksi antara asam lemah berlebih dengan basa kuat ya. Jadi asam lemahnya harus berlebih, basa kuatnya harus sedikit. Atau kalau penyangga itu basa, itu dapat dibuat dari reaksi antara basa lemah berlebih dengan asam kuat ya. Kita lihat 50 kali 0,1 5 milimol, 100 kali 0,1 adalah 10 milimol. Nah, karena ini CaO hanya 2 kali, maka ini nanti valensinya habis ya, ini ya. Habis. Kita lihat reaksi yang percobaan 2. Percobaan 2 CaOH 2 kali ditambah CH3 COOH menjadi CH3 COO 2 kali Ca plus H2O. Setarakan ya. 2 MRS 5 10. Kalau di sini 5, nanti di sini 10 5 ya. Karena habis maka bukan penyangga. Sekarang nomor 3 adalah asam lemah dengan H2S. Ini juga, ini nggak tahu ini H2S apa H2SO4 ya. Kalau ini H2S itu lemah, H2S lemah, berarti kalau lemah-lemah berarti bukan penyangga. Kalau di sini ini adalah H2SO4, ya kita cari berarti ya. Percobaan 3 NH4OH ditambah H2SO4 menghasilkan NH4 2 kali SO4 plus H2O ya. NH4OH nya 10, H2SO4 nya 2,5. Ini 2 valensinya. Ini 2. Berarti 2,5 ini 5 ya. 5 2,5 ini 2,5. Ini habis ya. Karena sisa lemah sama garamnya, maka ini berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, lanjut soal nomor 24. Dalam 100 ml larutan NH4OH 1 molar dimasukkan 5,35 gram NH4Cl. pH campuran tersebut adalah, nah ini nomor 24 ya. Ini ada NH4OH dan NH4Cl. Karena ini adalah basa lemah, ini garamnya, maka tidak direaksikan ya. Kita cari molnya. Mol NH4OH 100 ml 1 molar berarti adalah 100 milimol. NH4Cl nya adalah 5,35 gram. Berarti berapa mol ya? Molnya adalah massa per mr. 5,35 dibagi 53,5 adalah 0,1 mol. Berarti berapa milimol? 100 milimol. Ingat, karena basa lemah sama garam, berarti ini adalah yang dicari OH- ya. Penyangga basa. OH- adalah Kb dikalikan mol basa lemah per mol garam dikalikan
valensi. Kb-nya 10 pangkat min 5, mol basa lemahnya 100, mol garamnya juga berarti OH-nya 10 pangkat min, karena OH-nya 10 pangkat min 5 berarti pOH-nya adalah 5, sehingga pH-nya adalah 9. Oke. Nomor 25, jika diketahui Kb CH3COH sekian, maka harga pH campuran antara asam asetat dengan NaOH. Nomor 25 ya. Di sini kita diketahui CH3COOH ditambah dengan NaOH ya. Ada asam lemah, ada basa kuat, maka harus direaksikan. Kita tulis CH3COOH tambah NaOH, jadinya CH3COO Na plus H2O MRS sama asetat 0,175 mili 0,1 molar berarti 7,5 milimol. Nah, OH-nya 25 mili 0,2 adalah 5 milimol. Maka yang habis adalah NaOH. Jika kita peroleh CH3COH sisanya 2,5 milimol, NaOH habis, CH3CONA yang dihasilkan 5 milimol. Nah, karena asam lemah sama basa kuat, maka yang dicari adalah konsentrasi H+, yaitu Ka kali mol asam lemah per mol garam kali valensi. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5 kali mol asam lemah yang sisa 2,5, mol garamnya 5, valensinya 1, berarti adalah 10 pangkat min 5, sehingga pH-nya adalah 5. Oke. Lanjut ke soal nomor 26. Larutan NH4OH dengan volume 200 ml ditambahkan ke dalam 200 ml H2SO4. Oke. Di sini kita punya NaOH, NH4OH, basa lemah, H2SO4 adalah asam kuat. Maka direaksikan. Nah, seperti ini, berarti kita tulis NH4OH ditambah H2SO4 menjadi NH4 2 kali SO4 ditambah H2O ya. Setarakan MRS. NH4OH-nya 200 mili. Kemolarannya ditanyakan ya, berarti 200X ya. 200 mili kemolarannya X, 200X. H2SO4-nya 200 mili, konsentrasinya 0,05. Berarti berapa? 10 milimol ya. Nah, diperoleh larutan penyangga, maka H2SO4-nya habis. Kalau sini 10 berarti NH4OH-nya 20, hasil NH4 2 kali SO4-nya 10. Ini 10 milimol, habis NH4OH-nya adalah 200X min 20. Di soal diketahui pH penyangganya adalah 9 min 2 log 2. Berarti adalah 9 plus log 4. Karena ini adalah penyangga basa, maka pOH-nya adalah 5 plus log 4 ya. Aturan kalau mencari pOH, lognya itu tidak boleh positif ya. Lognya tidak boleh positif. Jadi kita harus mengubah lognya menjadi log negatif. 5 plus log 4
itu kalau ditukar adalah menukarnya gimana berarti 5 plus log 4 itu kalau dinegatifkan jadinya adalah 6 min log sebentar. Oke, kita cari dari pH. pH-nya adalah 9 min log 4, sehingga H plusnya adalah 4 kali 10 pangkat min 9. Ingat, H plus dikalikan dengan OH min itu adalah 10 pangkat min 14. Standarnya segitu. H plus 4 kali 10 pangkat min 9 dikalikan OH min adalah 10 pangkat min 14. Sehingga OH min-nya adalah berapa ini? Berarti 1/4. Ya. 4 kali 10 pangkat min 5 atau 2,5 kali 10 pangkat min 6. OH min-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 6. Kita masukkan ke sini, cari OH min itu adalah Kb dikalikan mol basa lemah per mol garam dikalikan valensi. OH min-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan Kb-nya 10 pangkat min 5. Mol basa lemahnya adalah 200 X min 20 bagi 10 kali valensi Na2SO4-nya adalah 2. Ya. Sehingga kita peroleh sama dengan 200 X min 20, sehingga 200 X-nya adalah 25. X-nya adalah 25 per 200, yaitu adalah 0,1. 0,125 molar. Larutan penyangga terbuat dari campuran 400 ml CH3COOH dan 600 ml CH3CONA 0,1 molar. Oke, nah ini nanti sudah masuk ke kapasitas cara kerja larutan penyangga. Di sini kita punya asam lemah dan garamnya. Ya, maka kita hitung H plusnya langsung. Kita hitung konsentrasi mol CH3COOH terlebih dahulu adalah 400 ml dikali 0,1 molar adalah 40 milimol. Kemudian mol CH3COONA-nya adalah 600 ml dikali 0,1 molar adalah 60 milimol. Sehingga
H plusnya adalah Ka dikalikan mol asam lemah per mol garam kali valensi. Ka-nya 10 pangkat min 5, mol asam lemahnya 40 per 60 kali 1. Berarti adalah 2/3 kali 10 pangkat min 5 molar. Sehingga pH-nya adalah 5 min log 2/3. Nah, ini sebelum. Nah, ditambah HCl. HCl ini apa? HCl adalah asam kuat, ya. Jika penyangga asam ditambah dengan asam kuat, maka yang bereaksi adalah basa konjugasi atau garamnya. Nah, berarti garamnya adalah CH3COO. Nah, berarti kalau ada HCl, nanti yang bereaksi adalah CH3COO-Na-nya. Ya, hasilnya apa? Hasilnya adalah CH3COOH ditambah dengan NaCl. HCl-nya 0,1 molar, 0,1 100 ml berarti 10 milimol. Ya, CH3CONa kita sudah punya 60. CH3COH kita juga sudah punya 40. Ya. Sehingga yang bereaksi adalah HCl 10 milimol. HCl-nya habis, CH3CONa-nya sisa 50. CH3COOH-nya terbentuk 50. Ini kita hitung H plusnya lagi. H plusnya adalah 10 pangkat min 5 dikalikan 50 per 50 kali 1. Berarti adalah 10 pangkat min. Sehingga pH-nya akan jadi berarti pH-nya berubah dari 5 min log 2/3 menjadi 5. Ya. pH turun karena ditambah asam kuat. Nah, gitu. Jadi selain kalian menghitung manual seperti ini, ya, bisa cara cepatnya adalah kalian lihat opsi yang cari opsi yang pH-nya turun, ya. Yang pH-nya turun memang di sini cuma A, hanya gitu. 5 menjadi 5 min log 2/3. Ya, ini turun juga sih. Ini juga turun. Nah, tapi kalau yang C ini naik, yang ini juga turun. Ya, nggak bisa berarti ya. Oke. Lanjutnya nomor 28. Berdasarkan ini grafik titrasi HCl sama NaOH. Jika volume HCl yang direaksikan 20, maka kemolaran larutan HCl-nya adalah, ini berarti pakai rumus titrasi, ya. MaVAA sama dengan MbVBB, ya. Konsentrasi HCl-nya ditanyakan, volume HCl yang dipakai 20 ml, valensinya 1, basanya dipakai 0,2 molar, volume basanya adalah 40, ya. 40 mili, valensinya 1. Sehingga mol asamnya adalah 0,4. Oke, ya. Lumayan mudah, masih mudah.
Oke, 29. Nah, ini 29 adalah titrasi asam basa. Seorang siswa akan menentukan konsentrasi larutan 2SO4 yang terdapat pada aki menggunakan sebanyak 10 ml larutan 2SO4 dimasukkan ke air mayar, kemudian ditambah 2 tetes larutan indikator. Oke, kita tulis aja data yang diketahui ya. H2SO4 konsentrasinya 10 molar. Konsentrasinya mohon maaf, volumenya 10 ml. Konsentrasinya ditanyakan ya, ini M-nya ditanyakan. Kemudian kita punya NaOH ya. NaOH konsentrasinya yang dipakai adalah 0,1 molar. Nah, volume rata-rata, nah kita pakai volume rata 21, 20, 19 itu rata-ratanya adalah 20 ml. Ya udah, tadi kalau masukkan rumus titrasi MaVa A sama dengan Mb VBB ya. Konsentrasi asamnya adalah ditanyakan, volumenya 10 ml, valensinya 2SO4 2. Konsentrasi basa yang dipakai 0,1 molar, volume rata-ratanya 20 ml, valensinya 1. Sehingga konsentrasi H2SO4-nya adalah 0,1 ya. Jawabannya berarti yang B. Oke, lanjut. Ternyata mudah. Kalian jangan terkecoh sama bacaan yang terlalu panjang ini ya. Ini cuma cara kerja ya. Fokus kalian pada angka-angka yang diketahui terlebih dahulu ya. Jangan terkecoh sama bacaannya, ojo gugup, ojo dredeg ya. Santai aja. Lanjut nomor 30. Sebanyak 10 ml larutan asam lemah Ha dititrasi dengan NaOH. Harga pH pada saat titik ekuivalen adalah, nah, pertama kita hitung titrasinya dulu. Adalah titrasi. Ya, titrasi untuk menentukan data yang belum ada. Ya, tulis aja rumus titrasinya. MaVa sama dengan Mb VBB ya. Konsentrasi asamnya 0,2 molar. Volumenya 10 ml ya kan. Valensinya Ha hanya 1 sama dengan konsentrasi basanya 0,2 molar. Volumenya enggak ada kan? Volume basanya enggak ada, valensinya 1, sehingga volume NaOH-nya adalah ya 10 ml ya kan. Volume NaOH-nya 10 ml. Nah, sekarang kita hitung harga pH pada saat titik ekuivalen. Nah, ini kita tuliskan reaksinya. Berarti adalah kita tulis antara Ha ditambah NaOH menjadi Na plus H2MRS. Ha yang dipakai adalah 0,2 kali 10 berarti 2 milimol. NaOH-nya juga 2 milimol ya. 2 Na-nya 2. Habis ya. pH pada saat titik ekuivalen ini juga disebut sebagai pH hidrolisis ya. Kenapa hidrolisis? Karena ini adalah antara asam lemah ditambah dengan basa kuat ya. 2 milimol berarti konsentrasi garamnya adalah 2 per volume total adalah mol garam per V total. Berarti 2 milimol per volume totalnya adalah 10 ml ditambah 10
mili, berarti adalah 0,1 molar. Karena ini adalah asam lemah basa kuat, maka yang dicari adalah OH-. Akar KW per Ka kali konsentrasi garam kali valensi, ya. KW 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 5 kali konsentrasi garamnya 0, valensinya 1. Sehingga OH-nya adalah 10 pangkat min, kalau OH-nya 10 pangkat min 5 berarti POH-nya adalah 5, sehingga pH-nya adalah 9. Oke, kita lanjutkan nomor 31. Oke, titrasi lagi. Soal berikut untuk menjawab nomor 31 sampai 33 ya kayaknya. Oke, nomor 31. Kita tahu dari titrasi ini ya, titrasi ini adalah titrasi antara CH3COOH dengan NaOH ya. CH3COOH-nya adalah 10 ml, NaOH-nya 0,05 molar. NaOH-nya 0,05 molar. Oke, dari sini bisa kita hitung pakai rumus titrasi ya. MaVAA sama dengan MbVBB ya. Titrasi asamnya 0,05 molar, volumenya 10 ml, valensinya 1. Konsentrasi basanya NaOH 0,05 molar, volumenya ditanyakan, valensinya 1. Sehingga volume basanya juga 10 ml. Oke, dari sini coba kita cek apakah sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Titik ekuivalen akan tercapai jika jumlah mol NaOH dan CH3COOH tepat bereaksi sehingga membentuk garam yang bersifat netral. Salah ya, garamnya tidak netral ya. Karena reaksi antara asam lemah dan basa kuat akan menghasilkan garam basa ya. Ini jika habis. Yang kedua, pada titik ekuivalen volume larutan NaOH 0,5 yang diperlukan adalah 10 ml. Kalau 10 ml ini benar, nggak tahu di soalnya fotokopiannya kepotong. Penambahan larutan NaOH 0,05 molar pada proses tersebut menyebabkan pH larutan semakin berkurang. Ya, benar ya. pH-nya akan semakin, salah, maaf. Ya. Ingat, penambahan basa dalam hal ini NaOH akan menaikkan pH, namanya aja ditambahi basa ya, pH-nya akan naik. Yang keempat, larutan akan membirukan lakmus merah pada penambahan 10 ml larutan NaOH. Nah, ini. Larutan akan membirukan lakmus merah pada penambahan 10 ml larutan NaOH 0,05 molar, ya. Ketika NaOH
yang ditambah itu 10 mili ya, kan habis bereaksi ya. Habis bereaksi maka akan menghasilkan garam basa. Kalau garam basa itu harusnya membirukan lakmus merah. Berarti ya, nomor 4 ini benar ya. 2 benar, 4 benar. Soal nomor 5, jika volume larutan NaOH 0,5 yang ditambahkan kurang dari 10 mili, maka larutan akan membentuk larutan penyangga. Ya, benar ya. Itu. Oke, sekarang nomor 32. Jika volume NaOH 0,05 mol yang ditambahkan adalah 5 mili, maka pH larutan tersebut adalah, oke, kita tahu bahwa CH3COOH-nya adalah 10 mili 0,05 molar. Sekarang NaOH-nya adalah 5 mili 0,05 molar ya. Sehingga kalau dituliskan CH3COOH ditambah NaOH maka jadinya CH3COONA plus H2O ya. MRS ini adalah 0,5 milimol, ini 0,25, berarti ini 0,5, 0,225, CH3COOH-nya juga 0,25. NaOH-nya habis, sisa asam lemah dengan garamnya, maka masuknya penyangga asam. Karena penyangga asam yang dicari H+ adalah Ka kali mol asam lemah per mol garam kali valensi. Ka-nya 10⁻⁵, mol asam lemahnya 0,25, mol garamnya 0,25 juga, valensinya 1, maka Ka-nya 10⁻⁵, karena pH-nya 10⁻⁵, pH plusnya 10⁻⁵, maka pH-nya adalah 5. Oke, sekarang nomor 33. Pada titik ekuivalen terjadi volume larutan NaOH 0,05 molar yang diperlukan dan pH larutan berturut-turut adalah Oke, kalau NaOH hanya 0,05 molar, volumenya 10 mili ya. Coba kita hitung. CH3COOH, ini masih lanjutan soal yang tadi. Sama ya, di sini 0,5 milimol. Kalau 10 0,05, maka di sini juga 0,5, 0,5 ya. Habis. Karena habis, maka masuknya hidrolisis ya. Karena hidrolisis, nah, maka kita cek konsentrasi garamnya 0,5 per volume totalnya adalah 20, berarti 0,025
molar ya. Karena ini adalah garam basa, maka yang dicari OH-. OH-nya adalah akar dari 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 0,02 kali 1 valensinya ya. Berarti adalah akar dari 25 dikali 10 pangkat min 2, 5 kali 10 pangkat min, sehingga POH-nya adalah 6 min log, pH-nya adalah 8 plus log 5. Berarti jawabannya C. Oke, langsung ketemu jawabannya. Ke-24, pernyataan yang kurang tepat tentang hasil kali kelarutan garam AgCl adalah AgCl. KSP dari AgCl itu adalah konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl min ya. KSP menyatakan banyaknya garam AgCl yang larut, salah ya. KSP ini adalah hasil kali kelarutan. Jika KSP AgCl sama dengan Ag plus kali Cl min, berarti larutan AgCl jenuh. Jika KSP AgCl kurang dari Ag plus dan Cl min, berarti AgCl mengendap. Jika KSP AgCl lebih dari Ag plus Cl min, berarti belum jenuh. Oke, ini salah. Ini juga salah. Nah, pernyataan yang tepat, paling tepat adalah yang ya. Harga KSP tetap pada suhu yang tetap. Oke. KSP itu tidak berubah.